Bapak dan Ibu serta teman-teman terkasih, saya Gabriel Natalio Deodatus, NPM 193039. Saya di sini mau mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Keluarga Tetap Menimba Rahmat yang Tersembunyi Akibat Pandemi COVID-19 karena Komitmen Panggilan Hidup Berkeluarga di Paroki Santo Yusuf Jember. Lalu saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Mari kita masuk dalam latar belakang penelitian. Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Sederetan dampak pandemi COVID-19 mau tidak mau harus diterima oleh keluarga Kristiani dan mesti ditemukan solusi yang tepat. Di satu sisi kita melihat bahwa pandemi ini telah merenggut banyak nyawa dan membuat banyak keluarga kehilangan anggota keluarga mereka kasihi. Meskipun pandemi COVID-19 membawa dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga, namun ada saja dampak positif yang didapat dari pandemi COVID-19 ini. Beberapa keluarga sendiri memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini untuk melatih anak-anak mereka melakukan berbagai hal seperti membaca, memasak, bermusik, berkebun, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang terdiri atas pertama, apa pengertian keluarga Katolik serta komitmen keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, bagaimana gambaran permasalahan serta solusi dari permasalahan keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, untuk mengetahui pengertian keluarga Katolik serta komitmen keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, untuk mengetahui gambaran permasalahan serta solusi dari permasalahan keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu saya akan menjelaskan berkaitan pembahasan yang terdiri atas dua pembahasan, yaitu pengertian keluarga Katolik serta komitmen keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19 dan gambaran permasalahan serta solusi dari permasalahan keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Pada pembahasan pertama, ada 3 topik yang dibahas, yakni pengertian keluarga Katolik, komitmen keluarga Katolik, komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai keluarga Katolik. Pada pembahasan kedua, ada 2 topik yang dibahas, yakni pembahasan yang paling berpengaruh pada keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, solusi keluarga dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID-19. Pada topik pertama mengenai pengertian keluarga Katolik dapat dijelaskan 4 jawaban penting, yakni keluarga Katolik dilandasi iman Katolik. Iman merupakan kepercayaan. Kepercayaan dimaksud adalah kepercayaan akan Yesus Kristus. Yang kedua, keluarga Katolik adalah gereja mini. Gereja mini yang dimaksud berkaitan dengan pendidikan pertama dan utama kepada anak. Ketiga, keluarga Katolik adalah keluarga kudus. Menurut Wikipedia, keluarga kudus adalah sebutan untuk keluarga yang terdiri dari Yesus Kristus dengan kedua orang tuanya, yakni Maria dan Yusuf. Maka dari ini sudah jelas, sumber spiritualitas utama keluarga Katolik ialah keluarga kudus, yaitu Nazaret. Yang keempat, bahwa keluarga Katolik menjalankan komitmen pernikahan, yakni kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksud adalah kesetiaan adalah seperti ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Pada topik yang kedua mengenai komitmen keluarga Katolik, yaitu selalu dihidupi dengan sabda Allah dan sakramen. Menurut iman Katolik, sabda yang merupakan hakikat gereja mendapat wujudnya dalam bermacam-macam bentuk. Sakramen perkawinan adalah anugerah istimewa Tuhan bagi umat manusia. Perkawinan menjadi sarana bagi suami istri dan bagi keluarga untuk mengalami cinta dan keselamatan Tuhan. Yang kedua, komitmen keluarga Katolik adalah memiliki suatu keyakinan dan tujuan hidup.
Maka sangat jelas, maka dalam keluarga Katolik berkomitmen untuk tujuannya, yakni mencari kerajaan surga dengan cara melaksanakan firman yang diberikan Tuhan sendiri. Yang ketiga adalah komitmen keluarga Katolik adalah kesetiaan. Maka menjadi jelas bahwa kesetiaan adalah hal terpenting dalam relasi antara suami dan istri. Pada topik ketiga mengenai komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai keluarga Katolik adalah yang pertama mengajak seluruh keluarga untuk mengikuti misa. Maka menjadi jelas bahwa keluarga harus menanamkan kepada anak untuk pentingnya mengikuti misa di gereja. Kedua, komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai keluarga Katolik adalah pengamalan ajaran kasih. Kasihanilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nasihat ini disampaikan Yesus dengan mengisahkan kebaikan seorang Samaria saat menolong seorang pria yang terkujur tak berdaya di tengah jalan. Kita bisa melihatnya di Lukas bab 10 ayat 30 sampai dengan 36. Ketiga, komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai keluarga Katolik adalah bersyukur dan bertanggung jawab. Bentuk syukur yang diberikan dengan berdoa bersama keluarga. Dalam hal tanggung jawab, suami istri harus saling mendukung dalam kegiatan sehari-hari, dalam segala hal, baik yang rohani maupun yang jasmani. Keempat, komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai keluarga Katolik adalah mengatasi persoalan bersama. Mengatasi persoalan bersama perlu ditekankan kepada seluruh keluarga Katolik, karena dengan melakukan hal ini, maka mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Pada topik yang keempat mengenai permasalahan yang paling berpengaruh pada keluarga di masa pandemi COVID-19, yakni adalah persoalan seperti kegiatan rohani yang terbatas, dan yang kedua, permasalahan roh ekonomi. Pandemi COVID-19 memang membawa banyak dampak negatif bagi semua orang tanpa terkecuali seluruh keluarga Katolik. Jika melihat situasi sekarang, tentunya umat yang ingin mengikuti kegiatan rohani harus menyesuaikan keadaan dan kondisi yang terjadi saat ini. Permasalahan ekonomi tentu sebuah permasalahan di mana karena wabah pandemi COVID-19 ini perusahaan melakukan PHK massal, selain itu pengurangan karyawan, bahkan pemotongan gaji yang cukup besar. Tentu saja ini persoalan yang mengkhawatirkan saat ini. Perlu diperhitungkan bagi suami istri dalam memanage keuangan mereka. Pada topik kelima mengenai solusi keluarga dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID-19 adalah memanfaatkan media sosial. Penggunaan media sosial digunakan dalam berinteraksi, bekerja sama, berbagi dalam menciptakan sebuah produk untuk dipasarkan secara online. Kedua, solusi keluarga dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID-19 adalah mengikuti kegiatan rohani secara online. Gereja memiliki inisiatif untuk memberikan kegiatan rohani secara online dan juga virtual. Kegiatan rohani ini seperti diadakan misa secara online melalui aplikasi YouTube. Lalu, untuk kegiatan kumpul antar lingkungan digunakan media virtual melalui Zoom Meeting ataupun Google Meet. Ketiga, solusi keluarga dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID-19 adalah memanage keuangan dan memprioritaskan hal yang penting. Maka dalam sebuah keluarga, penting dalam memanage pengeluaran dan lebih memprioritaskan hal yang penting saja. Lalu, dari pembahasan yang sudah saya jabarkan, terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu meliputi yang pertama, keluarga Katolik memandang setiap peristiwa termasuk pandemi COVID-19 adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan bagi keluarga. Lalu yang kedua, keluarga Katolik mengatasi permasalahan tersebut dengan melibatkan campur tangan Tuhan. Lalu yang ketiga, keluarga tetap pegang pada komitmen dalam menjaga kesetiaan dalam perkawinan. Bapak dan Ibu serta teman-teman terkasih, demikian pemaparan dari penelitian saya dengan judul Keluarga Tetap Menimba Rahmat yang Tersembunyi Akibat Pandemi COVID-19 karena Komitmen Panggilan Hidup Berkeluarga di Paroki Santo Yusuf Jember.
Sekian dan terima kasih.